Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar kalau kami bisa sampai di tempat ini, kalau kami bisa duduk, kami bisa berdiri, kami bisa bernyanyi, kami bisa mengangkat tangan, kami bisa bertepuk tangan. Apapun yang kami bisa lakukan Tuhan, kami sadar itu bukan karena kuat dan gagah kami. Sebab kami pada dasarnya tidak bisa melakukan apapun kecuali karena Tuhan. Bahkan keberadaan kami di dunia ini itu pun hanya karena Tuhan. Kami tidak bisa menentukan kelahiran kami. Kami bahkan tidak bisa menentukan apa yang kami makan, yang kami minum. Kami nggak bisa ciptakan. Tapi karena begitu besar kasih dan setiamu Tuhan, itu sebabnya kami bisa makan dan minum. Kalaupun kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan, itu juga bukan karena kuat kami. Karena kami gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sekalipun kami seringkali tidak setia. Sekalipun kami seringkali tidak ingat bahwa semuanya itu hanya dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara bagi kami pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya setiap kami bertemu pribadi, lepas pribadi, bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebagian hanya gini aja ya. Selamat hari Minggu. Iya, iya. Semua bebas lah. Mau jawab boleh, mau nggak jawab boleh. Tapi saya percaya ketika Tuhan memberikan kita mulut, bibir, lidah. Siapa yang tahu gunanya apa? Yang tahu angkat tangan. Apa gunanya mulut, bibir, lidah? Yang tahu angkat tangan. Pada nggak tahu. Ketika Tuhan berikan kita telinga, apa gunanya? Yang tahu angkat tangan. Pada nggak tahu juga. Saya berdoa ya, semua kita hari ini jadi tahu. Kalau Tuhan berikan kita mulut, biarlah mulut kita itu untuk memuji Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita telinga, telinga kita untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Nah, Divine Connection. Bulan ini, minggu yang terakhir kita bicara tentang hubungan, ya, bahwa koneksi Tuhan dengan kita. Banyak kita mungkin belum menyadari ya, kenapa kita hidup sampai dengan saat ini. Kita merasa hidup ini begitu berat, kita merasa hidup ini penuh masalah. Kita merasa hidup ini penuh kecewa buat kita. Kadangkala ada yang sampai merasa sakit gitu. Sakit kepala, sakit di tengkuk, ya, sakit di dada, sakit di ulu hati, sakit di punggung, sakit di pinggang, sakit di lutut, ya. Demam, batuk, pilek, apa lagi? Vertigo, ya, semua penyakit. Dan sebenarnya semua penyakit itu munculnya karena stres pikiran. Ya. Yang percaya bahwa penyakit itu karena stres pikiran maka dia bisa sembuh. Yang kurang percaya bahwa stres pikiran buat penyakit agak-agak susah sembuhnya. Nanti dia harus minum obat terus. Ya. Sampai nanti kemudian dia takut dengan obat itu sendiri, tambah sakit lagi dia gitu ya. Jadi saya berdoa malam ini, orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, Divine Connection, itu punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Next slide. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bisa katakan amin? Siapa punya hati? Angkat tangan. Amin. Siapa punya jiwa? Angkat tangan. Amin. Siapa punya akal budi? Angkat tangan. Amin. Siapa punya kekuatan? Angkat tangan. Haleluya. Sekarang aku tanya, berapa banyak kita yang mau mengasihi Tuhan? Yang pertama dengan segenap hati. Angkat tangan yang mau. Amin. Berapa banyak yang mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Angkat tangan yang mau. Amin. Berapa banyak yang kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Angkat tangan. Amin. Ya mulai sedikit angkat tangan ini. Lama-lama capek. Berapa banyak kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Angkat tangan yang mau. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saya percaya kalau kita bisa mengasihi Tuhan sebenarnya bukan karena kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, Pak. Kalau kita berpikir kenapa kita bisa ada di dunia ini? Kita dilahirkan, ada tanggal lahir ya. Siapa punya tanggal lahir? Angkat tangan. Yang punya aja. Ulang. Siapa punya tanggal lahir? Iya. Siapa yang bisa nentukan tanggal lahirnya? Angkat tangan. Enggak ada kan? Siapa yang tentukan tanggal lahir? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tentukan tanggal lahir kita, Pak? Yang pasti karena dokter enggak bisa menciptakan manusia. Bilang kiri kanannya, betul itu bilang. Jadi kalau kita ada sekarang, yang menentukan kita itu adalah tuh. Siapa yang menentukan kita? Yang punya mulut angkat tangan. Yang bisa bicara angkat tangan. Siapa yang menentukan tanggal lahir kita? Hah? Masih 10 orang yang jawab. 90 lagi gak bicara gitu. Ulang ya. Siapa yang menentukan tanggal lahir kita? Amin. Jadi sejak dari awal kita itu gak bisa ada di dunia ini kalau bukan karena Tuhan. Siapa yang lagi duduk sekarang? Angkat tangan yang lagi duduk. Iya, amin. Siapa yang tahu kenapa dia bisa duduk? Angkat tangan. Yang pertama, kita punya tulang nih. Siapa yang ciptakan tulangnya? Siapa? Tanya dulu kiri kanan. Siapa yang ciptakan tulangmu? Bilang. Apa katanya? Sebagian akan menjawab, entahlah. Sebagian akan menjawab, tak tahu aku. Ya. Sebagian akan menjawab, Tuhan. Ya. Kenapa? Karena sejak dari semula ketika Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu memberikan kehendak bebas buat kita. Kehendak itu artinya keinginan ya. Kemauan. Siapa punya keinginan? Angkat tangan. Yang gak punya keinginan angkat tangan. Yang gak bisa dengar yang kutanya angkat tangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan baik ya. Yang setuju Tuhan baik coba angkat tangan. Iya, mulai sadar ya. Jadi kalau bukan karena Tuhan kita gak bisa ada, Pak. Tetapi Tuhan kasih kebebasan juga buat manusia. Mau kita sayangnya sama Tuhan, terserah. Mau kita gak sayang sama Tuhan, juga terserah. Berapa banyak yang tahu kenapa kita datang ke gereja hari ini? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu aja. Yang gak tahu mungkin Anda datang ke gereja karena disuruh. Yang kedua karena diajak. Ya. Yang ketiga karena takut. Bisa takut sama orang, malu gitu. Ih kok masa gak ke gereja? Katanya Kristen. Nah, gitu.
Yang keempat bisa karena gak tahu lagi mau kemana. Ya. Tapi kalau kita mengerti, yang bangun tadi pagi siapa? Yang bangun? Ada yang bangun pagi tadi? Ada? Tahu gak kenapa kita bisa bangun pagi? Siapa yang tahu jawabannya apa? Kenapa kita bisa bangun pagi? Karena yang gak tahu angkat tangan. Ya gak apa-apa biar kita kasih tahu gitu loh. Tugas kami yang di depan ini sederhana kok. Cuma kasih tahu aja. Karena kita gak bisa suruh-suruh. Ya. Tapi saya percaya pada waktu kita tidur, kita itu gak sadar akan apapun juga. Coba kita tarik nafas sekarang. Yang gak mau tarik nafas, tahan nafasmu ya. Jangan tarik nafas. Sekarang kita tarik nafas. Ya. Yang ada nafasnya coba angkat tangan. Gak ada nafasnya? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya cuma mau bilang, Tuhan baik. Dia kasih napas sama kita. Ya, kita nggak pernah mikir dari mana napas itu. Tuhan kasih napas sama kita loh. Tapi Tuhan nggak pernah marah. Kita aja yang mikir kalau keadaan kita buruk karena kita pikir Tuhan mah. Enggak. Terlalu capek buat Tuhan kalau harus marah lagi. Dia udah kasih hidup ya. Harus marah lagi sama kita. Enggak, Tuhan tuh enggak pemarah. Apalagi kayak sekarang ya. Siapa yang tahu ada neraka? Siapa yang percaya ada neraka? Coba angkat tangan. Oh, pada enggak percaya ada neraka ya? Jadi ngapain kita datang ya? Siapa yang tahu ada sorga? Oh, semua ada tahu ada sorga. Jadi saya mau bilang begini. Yang mau percaya Tuhan Yesus, tempatnya di mana? Di mana? Di sorga. Yang gak mau percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, di mana tempatnya? Di neraka. Kabar baiknya ini ya, neraka itu kabarnya gak ada batasnya penghuninya. Mau berapa banyak pun orang bisa masuk neraka. Gak ada batasnya. Tetapi kalau sorga itu, Tuhan sudah sediakan tempatnya menurut jumlah yang dia mau. Jadi artinya terserah Tuhan. Mau berapa dia tempatin. Itu sebabnya saya percaya kalau hari ini kita belum sampai di sorga. Karena penghuninya masih cukup sepi. Kenapa sepi? Karena banyak orang yang memilih tidak mau percaya Tuhan Yesus. Banyak orang lebih memilih ya udah aku hidup karena hidup. Lebih banyak orang memilih kenapa kamu bernafas? Ya karena ada nafasnya. Kenapa ada nafasmu? Kita bilang nanti karena Tuhan. Jawabnya enak Pak. Aku gak bisa lihat Tuhan. Ya ampun. Karena dia gak bisa lihat Tuhan. Dia bilang Tuhan itu tidak ada. Lalu saya tanya. Kalau gitu kalau kamu bisa melihat. Mata itu dari mana? Jawabnya sederhana juga. Memang dari sononya. Siapa yang tahu kalau mata itu dari sononya? Coba angkat tangan. Mata dari sononya gitu. Jadi kalau kita mau berpikir dengan jujur, kita bisa duduk, itu karena Tuhan Yesus itu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya kan? Kita bisa berdiri, coba siapa yang bisa berdiri? Coba berdiri. Yang bisa berdiri aja, yang gak bisa jangan berdiri. Nanti siap dari sini langsung ke spesialis saraf, biar di CT scan. Wah, ya bisa berdiri ya. Siapa yang tahu kalau kita bisa berdiri itu cuma karena Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Amin. dari D. Amin. Udah gembira belum?
Hah? Saya tahu kita punya banyak masalah. Siapa sini punya banyak masalah? Angkat tangan yuk. Wih, gak ada punya masalah. Siapa di sini hidupnya happy terus? Angkat tangan yuk. Aduh, siapa di sini hidup tapi rasanya gak hidup? Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bisa katakan amin? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan ya. Itu artinya kita sadar sebenarnya bahwa apapun yang ada dalam hidup kita Pak, itu hanya karena Tuhan. Mau kita rasa hidup kita sekarang kayaknya miskin gitu ya. Karena orang bilang kita miskin atau karena kita nggak bisa punya fasilitas mewah. Kalau kita menyadari hidup itu hanya karena Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah minta apapun dari kita. Bahkan Tuhan nggak pernah minta diingatin loh gitu. Tuhan, aku nanti mau bernapas ya Tuhan ya, tolonglah Kau sediakan. Karena rasanya kalau nggak bisa bernapas itu Tuhan, sakit banget, ya kan? Siapa yang udah tahu rasanya sakit, nggak bisa bernafas? Yang udah tahu aja. Baik kali Tuhan sama kita. Kita semua tahu betapa bernafas itu buat enak ya. Yang tahu coba tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau mau tahu nanti ya iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng aja. Nah, nanti beli plastik di Indomaret gitu ya. Agak besar beli Kak. Lalu masukkan ke kepala gini. Tangkap dulu udaranya. Masukkan ke kepala. Ikat sedikit aja. Iya. Lalu nafas di situ. Anginnya ada, udaranya ada. Jus. Plastiknya nanti kembang kempis. Sampai nanti kadar oksigennya itu kemudian turun. Di dalam udara yang kita hirup kembang kempis, padahal banyak. Gitu ya. Ketika oksigen itu mulai turun, maka sensor yang ada di dalam otak dan yang ada di leher ini Pak, itu akan kirim sinyal itu. Kita akan mulai rasa tercekik. Asfiksia namanya. Dan kita tahu kalau 3 menit aja oksigen itu nggak masuk ke otak kita. Kita mati. Dari situ kita belajar Pak, bahwa oksigen yang kita hirup itu selalu tersedia. Lagi tidur kita, oksigennya tetap tersedia. Kita bahkan nggak sadar. Kenapa?
Tuhan kasih oksigen sama kita. Tapi tunggu dulu lah, kenapa Tuhan ya kan? Siapa yang percaya Tuhan di sini angkat tangan coba? Yang percaya Tuhan aja. Yang gak percaya Tuhan gak usah angkat tangan. Karena ini kehendak bebas, gak ada yang marah. Gak ada yang marah sama kita. Sama kalau kita kayak nyembah Tuhan. Jangan mau nyembah Tuhan kalau karena disuruh. Singer-singer kawan-kawan WL. Gak usah suruh orang nyembah Tuhan. Kita sembah aja di sini. Kalau orang yang di depan ini mau dia sadar atau gak sadar dia sedang apa. Biarin aja. Kadang-kadang paling aman tutup aja matamu ya kan. Aku nyembah Tuhan kok, ya di depan ini gak mau nyembah Tuhan, ini urusan dia lah. Emangnya aku yang kasih napas bilang, ya kan? Napasnya dari siapa coba? Siapa yang tahu nafas dari mana angkat tangan? Tuh kan? Angkat tangan aja kita gak mau. Siapa yang tahu nafasnya dari mana angkat tangan? Udah. Ada juga yang gak mau angkat tangan itu. Aku berdoa supaya Tuhan tetap kasih nafas lah sama Bapak itu. Aku tarik napas dulu lah. Karena Tuhan baik. Pada waktu di otak kita ini, isinya itu adalah Tuhan, Pak. Maka kita adalah orang yang sedang mengalami koneksi dengan Tuhan. Tadi saya bilang ibarat koneksi itu kalau HP, Android, koneksinya adalah internet. Orang yang terkoneksi dengan Sang Pencipta, itu hidupnya pasti enak. Pasti gue bilang. Sama halnya dengan handphone, kalau dia terkoneksi dengan internet, dia akan berdaya guna. Ada manfaatnya Pak. Tapi kalau koneksinya hilang, maka handphone ini jadi gak ada manfaat sama kita. Sama dengan kita manusia Pak. Kalau kita menyadari bahwa kita itu terhubung dengan Tuhan. Dan hanya karena terhubung dengan Tuhanlah maka kita bisa hidup sampai dengan sekarang. Pasti hidup kita itu kita nikmati Pak. Kalau disuruh, bukan karena disuruh tapi. Siapa yang ciptakan kita? Jawabannya? Tuhan. Siapa di sini orang tua yang punya anak? Angkat tangan deh. Amin. Bagaimana mungkin anak kita bisa tahu siapa penciptanya? Kalau bukan dari papa mah. Bagaimana mungkin anak kita tahu siapa penciptanya kalau papa mama gak pernah bilang? Nak, kalau kita hidup sampai sekarang, itu karena Tuhan Nak. Aku tanya lagi sekali lagi, siapa yang menciptakan kita? Ditanya gak mau jawab. Garuk kepala. Kenapa gitu ya? Kita bedah. Coba lihat gambar otak langsung yang ada warna merah di tengah Kak. Lagi, sekali lagi. Iya sini. Ini. Jadi kalau kita bisa bicara, karena kira-kira di sini ada pusat berbicara di sini. Jadi ada sel-sel saraf kita yang memerintahkan mulut, lidah, kemudian pita suara itu kemudian bisa menghasilkan suara. Lalu sel-sel di sini juga ada membuat kita bisa mendengar. Mendengar. Jadi sekarang kita uji dulu. Siapa yang bisa mendengarkan saya bicara sekarang angkat tangan. Oh berarti sel-sel yang di sini bagus juga. Karena tangannya bisa diangkat ya kan. Karena kalau sel-sel di sini rusak, contohnya orang stroke. Dia mau angkat tangan pun dia gini. Gak bisa. Hah? Dia mau bicara jelas pun gak bisa. Hah? Ulang ya. Bisa dengar semua? Yang bisa bicara angkat tangan coba. Yang bisa bicara aja. Tandanya di sini masih bagus selnya. Sekarang saya mau tanya. Boleh aku nanya? Ah mana? Boleh aku nanya?
Siapakah yang menciptakan hidup kita? Siapa yang udah menjawab angkat tangan? Yang belum menjawab angkat tangan coba. Dari mana mulut kita? Siapa yang ciptakan mulut kita? Yang tahu menciptakan mulut siapa? Angkat tangan coba. Oh, amin. Lidah kita dari mana lidah kita? Hah? Dari mana? Dari Tuhan. Lalu kalau kita bicara untuk apa? Menyakiti perasaan orang? Gampang banget. Gak usah belajar, kita pasti akan nyakiti semua orang. Tapi kalau kita sadar bahwa lidah kita itu hanya karena Tuhan yang ciptakan. Kita gak bisa buat apa-apa. Maka pada waktu kita diminta konfirmasi. Siapa yang ciptakan lidah kita? Hah? Diam juga ini. Itu iblis di sampingmu senang ketawa-ketawa dia. Syukur ada kawanku katanya. Dia senang itu. Siapa yang udah tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama dia? Angkat tangan coba. Jadi kalau ditanya kenapa kita hidup sekarang? Yang gak tahu bilang gak tahu ya. Ini kayak sekolah. Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus ciptakan kamu? Nah, diam gitu. Nanti anak kita sekolah pun kayak gitulah udah. Gurunya nanti sampai berkeringat di sini. Anak kita cuma gini aja. Kenapa? Karena mamanya juga gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Otak manusia ini sebenarnya rahasianya di sini semua kehidupan kita. Karena saya seorang dokter, maka saya harus bilang, kalau kita mau sehat, itu tergantung daripada isi ini. Yang warna abu-abu ini. Yang saya tulis di situ memori, pikiran, keinginan, dan kehendak. Orang yang sehat adalah orang yang di dalam memorinya dari sejak masa lalu itu karena Tuhan Yesus. Yang masa sekarang ini kehendak Tuhan Yesus. Yang masa depan pun Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya. Maka pada waktu yang di dalam pikiran kita, memori kita, mamaku dulu jahat kali sama aku, pasti stres. Apalagi sekarang, lihat suamiku kayak gitu. Dulu waktu pacaran baik dia. Tapi setelah menikah, minta ampun. Dia pasti stres. Ini yang merah nih ya, ingat ya. Lalu berpikir lagi masa depan. Kayak mana lah nanti masa depanku ya. Yang lagi kuliah mikir, bisanya aku lulus. Lulusnya aku, jangan-jangan nanti aku ketemu dengan dosen yang killer. Maka di dalam pikirannya masa depannya adalah dosen Tapi sebaliknya, ketika di dalam pikiran kita adalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan Alfa dan Omega. Maka kamu gak takut. Hidup itu cerah ceria. Bukan karena banyak duit. Karena kalau hanya karena banyak duit kita cerah ceria, tidak selamanya kita banyak duitnya. Kalau karena duit kita bisa cerah ceria, enggak selamanya juga duit kita itu bisa kita pakai untuk membuat kita senang. Emangnya kita bisa kayak paman gober gitu ya, berenang di duit gitu ya. Tapi kalau di otak ini udah terkoneksi dengan Tuhan, dari mulai masa lalu, masa sekarang, sampai masa depan, di dalam ini adalah Tuhan. Karena segala-galanya itu berasal dari Tuhan. Maka perasaanmu akan bahagia. Ini sistem saraf otonom ini. Siapa pernah merasa benci? Coba angkat tangan. Pernah ya? Ketika kita benci, next slide. Maka jantung kita berdebar-debar. Nah ya, karena ada sarafnya dari
Kalau jantungnya berdebar-debar, nanti jantungnya bengkak nih. Karena ototnya dipaksa kerja terus, terlalu cepat. Siapa tahu kan, kita ada jantung bengkak di sini. Ini nanti jadi bengkak. Kemudian di dalam ini ada banyak pembuluh darah. Ketika otak ini stres, maka pembuluh darahnya akan menyempit. Karena menyempit, lalu kita datang ke dokter. Dokter pasti bilang, pasang ring. Benar ya? Tapi kalau di dalam otak kita ini, kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia nggak benci sama siapapun. Karena dia tahu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, biarlah itu hanya karena kehendak Tuhan. Dia nggak takut sama perbuatan manusia karena dia tahu Tuhan yang bersama dia itu jauh lebih besar kuasanya daripada apa yang bisa diperbuat manusia kepada dirinya. Yang mengerti katakan amin. Yang belum mengerti nanti ikuti YouTube-ku ya. Aku udah buat YouTube supaya bisa sembuh semua orang, aku bilang. Sebenarnya kalau dipikir rugi aku buat itu. Jadi gak ada yang berobat. Karena asal nanti aku bilang, dokter aku sakit ini gini, udahlah kau tontonlah dulu YouTube-ku, aku bilang. Nanti 2 hari lagi di WA-nya aku. Gak jadi aku berobat, kenapa? Udah sembuh Ya aku jawab juga lah, puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan lah untuk Tuhan Yesus, jangan ketawa aja. Kenapa? Karena pada waktu dia melihat YouTube-ku, bukan karena aku ganteng. Tapi aku tahu aku ganteng karena Tuhan Yesus. Bukan karena aku senyum. Tapi aku tahu karena aku senyum karena Tuhan Yesus. Maka tanpa dia sadari, tapi semoga dia jadi sadar. Yang dia ingat adalah Tuhan sudahlah, berapa besar pun masalahku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nanti dia akan mengerti Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu. Coba Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bilang kiri kanannya, turut bekerja dalam segala sesuatu, bilang. Iya, jangan dipukul Bu, bilangnya pelan, dalam segala sesuatu. Karena dia lagi stres. Nanti makin ibu pukul, makin stres dia. Bilangnya pelan-pelan. Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu. Untuk apa coba? Kalau kita kenal siapa Allah kita, maka Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita dihina, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kapan kebaikannya? Nanti. Karena Allah sedang bekerja. Kalau Allah sedang bekerja jangan diganggu. Sama itu kalau misalnya orang lagi, mama kita gitu lagi buat kue gitu ya. Dia lagi ngadon. Kita tiba-tiba kelaparan nih. Bayangkan, siapa pernah lapar angkat tangan? Iya, waktu lapar karena kita masih anak-anak. Mak lapar mak, cepatlah mak. Hah? Mama kita lagi pegang mixer. Nari-nari mixernya. Hanya karena apa? Kita merengek-rengek, lapar mak. Lalu kemudian kuenya jadi. Tapi jadi bantet. Mama kita bilang apa? Sebagian mama akan bilang rasakan. Tapi saya percaya di sini mamanya baik-baik. Mamanya pasti bilang, ntar ya nak ya, kuenya bantet. Karena dia tahu anaknya nggak paham. Iya mama tahu kamu lapar. Mama tahu kamu lapar. Coba bilang kiri kanannya, aku tahu kau stres, bilang. I know. Tapi karena
kita masih anak-anak. Kita nggak tahu apa rencana orang tua kita. Yang kita lakukan ketika kita merasa tidak nyaman, kita merengek-rengek, Pak. Tapi kalau kita sekarang mengasihi Tuhan, ini janji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tadi apa kita bilang? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sadarilah hatimu dari ulang ya. Tolong sebutkan ya jemaat GBI TOD 5. Hatimu dari siapa? Sebagian diam. Hati kita dari siapa? Dengan segenap akal budimu. Akal budinya dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Pak, kalau itu memang sudah ada di dalam otak kita, Pak. Bapak pasti akan dengan cepat menjawab, Tuhan, apa ruginya sih? Apa aku jadi senang? Enggak juga sih. Dikitnya senangku. Pulang dari sini aku tetap juga harus istirahat juganya. Mau kita jawab sini, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu enggak buat aku tambah senang. Aku cuma tahu di sini aku harus kasih tahu. Tapi kadang kala kita harus sabar kasih paham. Bilang kiri kanannya, kasih paham. Maka harus sabar. Supaya apa? Supaya Tuhan itu masuk ke dalam otak kita. Karena hanya ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Tiap saat loh koneksinya. Boleh putus koneksi? Coba. Bolehkah kita putus koneksi dengan Tuhan? Boleh-boleh aja, itu bebas. Boleh, Anda akan tetap hidup kok. Ketika putus koneksi dengan Tuhan. Putuskan aja koneksimu dengan Tuhan. Bagi Tuhan sederhana. Kalau dia ciptakan kita, lalu kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Kita beroleh hidup kekal, sorga. Tapi kalau kita tidak mau terkoneksi dengan Tuhan, enggak apa-apa masuk neraka. Masuk neraka. Coba-coba aku tanya, siapa mau masuk sorga? Angkat tangan yang mau masuk sorga. Tapi bukan aku yang pegang kunci sorga ya, jangan kalian pikir aku. Nanti lapor, Dok, aku kemarin angkat tangan. Ini cuma sama Tuhan loh. Karena hanya Tuhan yang punya kunci kerajaan sorga. Amin. Tapi pada waktu otak kita itu terkoneksi dengan Tuhan ya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hilang pun uang kita, senang kita bilang. Coba bilang kiri kanannya. Hilang pun uangmu gak apa-apa itu bilang. Jahat pun suamimu gak apa-apa bilang. Jahat pun mertua kita gak apa-apa bilang. Jahat pun menantu kita gak apa-apa bilang. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Siapakah yang mengasihi Tuhan? Yang mengasihi sesamanya. Maka ketika kita disakiti, kita tetap sayang sama dia. Supaya apa? Supaya Tuhan mengubah perbuatannya yang jahat, diubahkan menjadi Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangannya lemas. Aduh, gue gak mau hidup kayak gini. Ya sudah kalau gak mau, gue bilang. Amin. Yang mengasihi Tuhan adalah yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin, amin, amin. Siapa yang mau ikut kehendak Tuhan? Angkat tangan coba. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa kita itu bisa sehat gak sakit kalau kita mau mengasihi Tuhan. Gak akan sakit Pak. Saya punya obat 1 laci tapi udah 4 tahun gak pernah ku minum. Obatku lengkap dari mulai kepala sampai kaki. Tiap sakit ada obatnya. Siapa mau obat? Angkat tangan.
Kalau sekarang belum perlu, nggak apa-apa. Nanti kalau perlu, datang ke dokter Joseph. Tapi saya mau katakan, obatku itu udah banyak yang expired. Kenapa? Karena sebelum aku minum obat, aku udah sembuh. Pada waktu saya sakit, saya tarik napas saja. Lihat, paru-paru dan jantung gunanya ini loh. Jadi kalau kita stres, oksigen ke seluruh tubuh kita pasti turun. Semua sel-sel tubuh kita memerlukan oksigen. Kalau oksigennya kurang, rusak selnya. Kalau rusak selnya, sakit. Siapa sering kebas-kebas? Gak usah ngaku, nanti suruh daftar jadi pasien. Hari ini kalau itu kau, aku cuma mau bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seluruh hatimu kasih sama Tuhan, segenap jiwamu. Kasih sama Tuhan, jangan sama yang lain. Amin. Maka jantung kita akan bekerja dengan baik. Next slide. Biar cepat aja. No. Nih, lambung. Ya, siapa sakit lambung? Bagusi hatimu, ya. Siapa sering susah buang air besar? Nah, ini dia, bagusi hatimu. Sampai sel kanker pun yang di sini, mau kanker di sini, kanker di sini, kanker di mana pun itu semua sel kankermu itu. Karena Tuhan sudah menciptakan sel kekebalan tubuh. Ada leukosit yang Tuhan ciptakan sama kita. Gratis loh. Bilang dulu kiri kanan, gratis loh. Suka kau kan? Bilang. Saya mau bilang itu bukan karena suka nggak suka. Kalau Tuhan suruh kita bayar, nggak sanggup kita bayar, Pak. Nggak sanggup. Mau berapapun uang kita nggak akan sanggup membeli kesehatan. Buktinya banyak orang kaya yang uangnya nggak habis-habis, mati juga karena sakit kok. Tapi saya percaya kalau kita bisa hidup sampai dengan sekarang, itu hanya, nggak ada yang lain. Hanya karena Tuhan. Katakan amin. Hanya karena siapa? Masih berat juga itu, mulut bilang Tuhan. Kalau mulut kita berat bilang Tuhan, itu karena di sel memori kita masih sedikit tentang Tuhan. Sebagian akan bertanya, kenapa sedikit? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi saya mau katakan kalau kita mau sembuh dengan cara murah, mudah, gak ada ruginya, yang ada cuma untung. Kan kita mau itu kan? Modal kecil, untung besar, jangan pernah rugi, ya kan? Itu mau kita kan? Aku mau bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka kalau kita sudah menyadari akan hal itu, udahlah kasihi aja lah semua orang. Itulah singkatnya, nanti panjang kali aku bicara. Next slide. Oke, ginjal. Ya, siapa tahu ada yang sakit ginjal, kalau kita mau ginjalnya sembuh, bagusin ini otaknya. Isi otakmu tentang Tuhan aja, jangan yang lain. Bagus ginjalnya. Kalau mau dengar penjelasan lebih, udah tengoklah YouTubeku, bahan kuliahku di situ semua. Bagaimana ginjal manusia itu ternyata terhubung dengan ini. Maka kalau ada orang yang sudah sempat cuci darah, makin stres dia, makin cepat dia mati. Tapi kalau dia mau sukacita senantiasa, dia bersyukur karena dia masih hidup. Banyak yang 30 tahun, 40 tahun juga cuci darah masih hidup, Pak. Next slide. Ini yang pengen punya anak atau yang perempuan misalnya sering nyeri haid ya. Itu karena di otaknya yang mengatur hormon. Hormonnya jadi nggak stabil karena stres. Maka dia gampang nyeri haid. Atau siapa pernah hamil, muntah-muntah waktu hamil. Namanya hiperemesis gravidarum. Itu karena stres. Sederhana, kenapa stres? Karena BTT. Tahu BTT? Bilang kiri kanannya, butuh tati tayang. Semua pada butuh tati tayang ini. Tapi pada waktu kita mau memuji Tuhan, Tuhan makasih Tuhan kau baik. Maka otak kita akan sadar Tuhan itu sayang. Kalau kita udah sadar Tuhan itu sayang banget, pakai banget. Gak ada batasnya sayangnya Tuhan sama kita. Maka kita gak butuh kasih sayang dari manusia manapun.
Pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna, kita gak perlu validasi dari manusia manapun. Mau orang bilang kau jelek, mau orang bilang kau kurang cantik, terserah kaulah bilang. Yang aku tahu, kalau Tuhan menciptakanku, itu karya Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan bukan kau yang buat, ku bilang. Amin. Gitu. Jadi kita gak stres, kita gak benci sama orang, kita gak perlu benci. Kalau dia bilang sesuatu sama kita, emangnya kau yang buat? Kapan kau menikah? Emangnya kau mau ngasih uang berapa? Bilang. Kapan kau punya anak? Kau belum punya anak kau. Emang tanya lagi, kau mau ngasih apa kalau kau punya anak nanti? Bilang. Kenapa gitu? Ya iya supaya senang aku. Ku kasih kau nanti sekian. Oke siap. Ku usahakan ya. Udah kan beres. Amin. Hidup kita itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Next slide. Memori dan hormon stres berlebihan itu berasal dari ibu yang sedang mengandung akan masuk ke dalam otak bayi. Oke? Jadi kalau ada kita lihat orang kok jahatnya kebangetan, gak usah stres mikir itu. Bilang aja dalam hati, oh dari dalam kandungan udah stres. Mamanya udah stres itu ini. Ini mamanya stres, kenapa? Karena dia kecewa sama suaminya ini. Dulu waktu pacaran baik. Ternyata setelah menikah kayak gitu suamiku. Lebih sayang dia sama mamanya daripada sama aku. Stres kau aku bilang. Ada. Jadi orang sakit sekarang polanya gampang Pak. Kalau dia datang perempuan, saya tinggal tanya, kamu statusnya apa? Oh lagi kuliah katanya. Berarti kamu takut ya gak lulus ya? Takut ya? Iya. Ini lagi mau ujian, takut gak lulus. Kalau nanti dia sudah menikah, kenapa sedih? Stres ya? Kenapa? Belum punya anak. Takut gak punya anak. Nanti udah punya anak dia. Takut mati. Gimana kalau mati nanti masa depan anakku katanya. Lalu suaminya gak pernah mau cerita sama dia. Dia merasa, aduh suamiku kok kayak gitu sekarang dulu. Mesra kali dulu dia. Kalau ada lubang, hati-hati sayang, ada lubang. Tapi kalau udah menikah, kena lubang, apa kata suaminya? Gak ada, pakai mata. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, selama kita berharap sama manusia, selama itu juga kita pasti kecewa. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya berharap sama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku naikkan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Buat hari yang kau beri. Buat hari yang kau beri. Sebab tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terakhir saya mau tanya buat kita. Ini cuma perlu mau atau tidak mau. Siapa yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Angkat tangan yang mau. Siapa yang mau dengan segenap jiwamu mengasihi Tuhan? Amin. Siapa yang mau dengan segenap akal budimu mengasihi Tuhan? Amin. Siapa yang mau dengan segenap kekuatanmu mengasihi Tuhan? Siapa yang mau mengasihi sesamamu manusia? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama manusia. Angkat tanganmu. Siapa yang punya rasa benci sekarang dan kamu mau mengampuni mereka, kamu mau mengasihi mereka? Angkat tangan. Karena kamu gak takut sama mereka. Karena kamu tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, ingat, kita pasti mengasihi sesama kita manusia. Ku naikkan syukurku buat hari
yang kau beri tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, kasih setiamu kekal. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua di tempat ini mau mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami tahu, kalaupun kami merasa berat, tapi kami percaya ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan di dalam pikiran kami. Karena kalau dengan mengandalkan akal, pikiran kami sendiri, kami tahu kami gak bisa buat apapun. Kalau kami berharap kepada manusia, kami pasti kecewa. Tapi kami punya pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak akan pernah kecewakan kami. Sekalipun kami melihat keadaan kami sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya, kami mau mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka apapun keadaan kami, Tuhan pasti akan mengubahkan semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba-Mu selesai berbicara pada malam ini Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan Roh Kudus, teruslah mengingatkan setiap jemaat-Mu. Teruslah mengingatkan setiap jemaat-Mu, setiap tarikan nafas mereka adalah berasal dari Tuhan. Setiap kami masih hidup karena Tuhan. Setiap kami melangkah karena Tuhan. Setiap kami duduk karena Tuhan. Setiap kami tidur karena Tuhan. Setiap apapun yang kami lakukan, kami berkata semua karena Tuhan. Karena Tuhan adalah yang mengkoneksikan diri-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati GBI TOD 5 di tempat ini Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa yang akan merasakan hadirat Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.